Kita lanjut cerita di rumah Teteh. Semoga sampai episode ini teman-teman sudah bisa menggambarkan sendiri bentuk dan penampakan Teteh seperti apa, supaya semakin kenal dan akrab. Jadi, kalau kapan-kapan ketemu sudah tidak kaget lagi. Hari itu, rumah Teteh jadi agak ramai karena kami kedatangan tamu yang agak banyak jumlahnya. Kedua orang tua Irwan datang dari kampung halaman dengan membawa serta anggota keluarga lainnya, yaitu kakak perempuan Irwan beserta anak perempuannya. Biasanya, kalau ada orang tua dari salah satu penghuni datang berkunjung, kami cukup gembira. Karena selain mereka pasti bawa oleh-oleh, di meja makan hampir pasti selalu ada makanan. Karena si ibu pasti memasak setiap hari untuk seluruh penghuni rumah. Begitu juga dengan ibunya Irwan. Beliau pasti memasak makanan khas Sumatera setiap harinya yang lezatnya tidak kira-kira. Irwan bilang mereka akan tinggal di rumah Teteh selama 3 hari saja. Selebihnya akan pergi mengunjungi adiknya yang berkuliah di Jakarta. Tapi ada satu masalah yang muncul ketika ada keluarga yang datang, yaitu perihal di mana mereka akan tidur. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang datang tidak jadi masalah, bisa tidur dalam 1 kamar. Yang jadi masalah adalah kalau lebih dari 2 orang, di mana mereka akan tidur. Seperti yang sudah kita tahu semua, lantai 1 rumah Teteh ada 6 kamar, sedangkan kami yang tinggal di lantai 1 ada 5 orang. Berarti hanya tersisa 1 kamar. Benar, ada 1 kamar kosong, tapi ada masalah dengan kamar itu. Kalian tentu sudah pada tahu apa masalah yang ada. Tidak pernah ada orang yang tahan tidur lama di kamar kosong itu. Tidak ada yang pernah bisa tenang tidur semalam di kamar itu. Kenapa begitu? Karena itu adalah kamar Teteh. Ana perempuan cantik yang masih berumur sekitar 3 tahun. Mudah akrab dengan siapapun, belum lancar bicara tapi cerewet dan senang ngobrol. Ana adalah keponakan Irwan, anak dari kakak perempuannya. Hari pertama mereka datang, Ana sudah bisa akrab dengan penghuni rumah. Anak kecil yang lucu dan menyenangkan. Berlarian tanpa lelah ke sana kemari, mengeksplorasi setiap sudut rumah. Karena itu adalah kali pertama Ana datang ke rumah Teteh. Kami semua berbincang di ruang tengah. Bapak dan Ibu Irwan kebetulan memang senang berbincang juga. Awalnya, mereka bercerita tentang perjalanan panjang menuju ke rumah Teteh. Selebihnya, mereka bercerita tentang banyak topik yang lain. Seru mendengarnya. Pada saat berbincang-bincang itulah, aku melihat ada gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Ana. Beberapa kali, dia mengarahkan pandangan ke kamar kosong seperti ada yang menarik perhatiannya. Dan aku lihat pintu kamar kosong itu sedikit terbuka. Sepertinya hanya aku yang menyadari itu, yang lain tidak ada yang memperhatikan. "Ana, sini," aku memanggil Ana. Ana berjalan pelan mendekat. "Ana, lihat apa ke situ?" bisikku pelan sambil menuju ke arah kamar kosong. "Ada yang ngintip, Om," jawabnya pelan. "Ana tahu tidak siapa yang mengintip dari dalam?" "Perempuan, Om." "Itu siapa, Om?" Ana menjawab dengan pertanyaan. Bingung aku menjawabnya. "Itu tante lagi sakit, jadi tidak bisa keluar kamar. Ana jangan ganggu tante ya, kasihan," jawabku sekenanya. Ana mengangguk sambil tersenyum. Malam pun tiba. Rezeki malam itu adalah kami dapat menyantap makanan rumah hasil dari masakan mamanya Irwan. Super lezat. Lumayanlah
untuk perbaikan gizi. Setelahnya, sebagian dari kami berbincang di ruang tengah. Papanya Irwan banyak bercerita dan kami senang mendengarnya. Cukup lama kami berbincang seru. Tapi kemudian, perhatianku teralihkan kepada perbincangan yang terjadi antara Irwan dan kakak perempuannya. "Sudahlah kak, kita tidur kumpul di kamarku saja," rayu Irwan kepada kakaknya. "Tidaklah, aku mana bisa tidur kalau kamar penuh begitu. Kan sudah ada papa, mama yang tidur di kamar kamu. Kakak tidur di kamar yang kosong itu saja ya," jawab kakak Irwan. Selanjutnya, Irwan tetap berusaha untuk melarang kakaknya tidur di kamar itu tanpa memberi alasan. Aku tahu, sebisa mungkin Irwan melarang kakaknya untuk tidur bersama Ana di kamar kosong. Irwan khawatir nantinya mereka berdua akan diganggu oleh Teteh. Tapi tampaknya kakaknya Irwan bersikukuh untuk tetap tidur di kamar kosong. Aku lihat dia sudah mulai memindahkan barang-barangnya. Ana juga sudah terlihat mondar-mandir lucu keluar masuk ke kamar kosong. Sama, aku juga sangat khawatir. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa berharap semoga Teteh tidak mengganggu mereka berdua nantinya. Malam semakin larut. Satu persatu kami beranjak masuk ke kamar masing-masing. Aku lihat kakak perempuan Irwan dan Ana sudah lebih dahulu masuk ke kamar kosong itu. Dan tidak lama kemudian, tidak terdengar suaranya lagi. Mungkin sudah terlelap. Aku yang paling terakhir meninggalkan ruang tengah dan mematikan lampunya. Setelah itu aku masuk kamar dan saat itu sudah jam 11 malam. Seperti biasa, aku berbaring di atas tempat tidur sambil nonton TV menunggu kantuk datang. Firasatku, malam itu akan menjadi malam yang cukup panjang. Jendela kamar masih aku biarkan terbuka, membiarkan angin malam masuk melalui celahnya. Cukup dingin udara malam itu. Ditambah dengan gelapnya ruangan karena lampu sudah aku matikan sejak masuk tadi. Sampai jam 1 lewat tengah malam, mata masih juga tidak mau terpejam. Masih memikirkan keadaan kakak Irwan dan Ana yang tidur di kamar Teteh. Aku berdoa, semoga mereka tidak mengalami gangguan dalam bentuk apapun. Agak bersyukur, karena sampai saat itu aku tidak mendengar suara apapun. Aku anggap mereka tertidur pulas. Tapi ternyata aku salah. Sekitar jam 1 lewat sedikit, aku mendengar ada suara pintu yang terbuka dan aku yakin itu adalah suara pintu kamar kosong yang ditempati oleh kakak Irwan dan Ana. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka mau ke toilet yang memang letaknya persis di sebelah kamar. Tapi anehnya, hanya terdengar satu pintu. Sedangkan pintu toilet tidak terdengar terbuka. Aku mulai curiga. Tapi aku belum berani keluar kamar untuk memastikan. Hanya pasrah menunggu di dalam dan hanya coba menerka apa kira-kira yang akan terjadi kemudian. 1 menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. 2 menit. Belum terdengar apapun juga. 5 menit, belum terdengar ada suara apa-apa. Hening, sunyi. Aku mengecilkan suara TV untuk menajamkan pendengaran. Syukurlah, aman, aku bersyukur dalam hati. Tapi sekali lagi aku salah. Beberapa menit kemudian aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki yang terdengar seperti berlari, seperti langkah kaki-kaki anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara tawa, suara anak kecil tertawa, suara anak perempuan di ruang tengah. Masih belum berani membuka pintu kamar, aku malah mulai ketakutan.
Aku coba terus menajamkan pendengaran, coba memastikan dan akhirnya yakin bahwa suara anak kecil itu adalah suara Ana. Lalu ngapain Ana tertawa dan lari-lari sendirian tengah malam di ruang tengah? Aku langsung bangun dari tempat tidurku, berniat membuka pintu dan melihat keadaan di luar. Tapi ketika sudah memegang gagang pintu, aku urungkan niat karena aku mendengar satu suara lagi. Kali ini suara tawa perempuan dewasa. Dari suaranya, perempuan dewasa itu terdengar seperti sedang bermain bersama Ana. Aku hanya berdiri diam di depan pintu yang masih dalam keadaan tertutup, berpikir dan mencoba memastikan siapa yang sedang menemani Ana bermain di ruang tengah. Sempat meyakinkan diri bahwa itu adalah suara mamanya Ana. Tapi setelah coba menajamkan pendengaran sekali lagi, ternyata itu bukan suara mama Ana. Aku sangat yakin. Aku kenal suara tertawa itu. Itu suara Teteh. Aku ketakutan, kembali merinding. Sama seperti saat aku mendengar tawa Teteh sebelum-sebelumnya. Ingin rasanya kembali ke tempat tidur dan tidak ambil pusing dengan apa yang sedang terjadi di ruang tengah. Tapi tidak bisa. Aku memikirkan Ana, takut terjadi apa-apa dengannya. Aku harus keluar kamar, bagaimanapun keadaannya. Harus. Setelah nyali cukup terkumpul, dengan sangat perlahan aku memutar gagang pintu, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun, supaya tidak menarik perhatian mereka di luar. Ketika hendak mendorong pintu dan membukanya, tiba-tiba suara tawa hilang, sama sekali hilang, tidak terdengar lagi. Suasana kembali hening dan sunyi. Sempat berpikir untuk membatalkan niat dan tidak jadi membuka pintu. Tapi sekali lagi, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya, aku dorong pintu perlahan. Setelah sudah ada cukup celah terbuka, aku coba mengintip keluar. Ruang tengah terlihat gelap. Hanya terlihat sedikit cahaya yang masuk dari luar melalui celah jendela. Dari celah itu, aku belum bisa melihat apa-apa. Hanya terlihat sofa dan meja yang ada di sebelah kanan ruangan. Suasana masih sangat hening, tidak terdengar suara apapun. Sekali lagi, aku dorong pintu sedikit untuk memperbesar celah dan mengarahkan pandangan ke sebelah kiri meja. Pada akhirnya, aku melihat sesuatu. Aku melihat Ana sedang berdiri di samping meja, berdiri menghadap ke arah tempatku mengintip. Aku bingung, karena Ana hanya berdiam diri dan menatap ke arahku. Jarak kami hanya sekitar 4 meter. Pintu masih belum terbuka sepenuhnya. Ana terlihat memegang sesuatu. Setelah aku perhatikan dengan seksama, ternyata Ana memeluk sebuah boneka. Kemudian Ana tersenyum. Aku senyum balik ke arahnya. "Ana, lagi apa? Kok malam-malam masih main sendirian?" Tanyaku sambil tetap menahan pintu agar tidak terbuka sepenuhnya. Dan Ana pun menjawab, "Aku tidak sendirian kok, Om Bri. Tuh, aku main sama Tante Teteh." Kaget aku mendengarnya. Pelan-pelan aku mendorong pintu dan akhirnya pintu terbuka penuh. Barulah terlihat semuanya. Lemas badanku, tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Aku melihat Teteh berdiri di sebelah kanan Ana. Malam itu, Teteh menggunakan baju terusan berwarna putih bermotif bunga-bunga, rambut panjangnya terurai, tanpa menghalangi wajahnya sedikit pun. Malam itu, aku dapat melihat wajah Teteh dengan jelas. Teteh tersenyum. Mereka berdua bergandengan tangan, tidak bergerak sedikit pun. "Ayo Om Bri, ikut main sini." Suara Ana memecah kesunyian. Lututku lemas dan akhirnya tidak tahan lagi. Kaki tidak mampu menahan berat badan.
Aku jatuh terduduk lemas ketakutan. Mereka berdua tetap berdiri diam di hadapan. "Teteh, tolong jangan ganggu Ana ya. Beri mohon, Ana masih kecil. Tolong jangan ganggu dia ya teh." Aku nekat mengeluarkan kalimat itu. Dalam ketakutan, aku berhasil membuka mulut tanpa berani menatap ke arah tempat Teteh dan Ana berdiri. Setelahnya, aku hanya bisa menunduk, tidak berani melihat ke arah depan. "Oh beri, tante Tetehnya sudah pergi." Suara Ana menghentikan prosesku menuju pingsan. Ternyata, Ana sudah berdiri tepat di hadapan, dengan raut wajah yang terlihat sedih tapi juga tampak lelah. Dan benar, Teteh tidak terlihat lagi. "Iya Ana, tante Tetehnya pulang dulu ya. Sekarang Ana masuk kamar terus bubuk ya," ajakku sambil menggandeng tangannya. "Tapi Ana masih mau main sama tante Teteh. Ana dikasih boneka ini sama tante Teteh." Ana menunjukkan boneka yang sejak tadi berada di dalam pelukannya. Aku hanya terdiam, tidak berani berkata apapun saat itu. Kemudian berjalan mengantar Ana ke depan pintu dan membiarkannya masuk ke dalam. Setelah Ana masuk ke kamarnya, aku yang masih lemas dan ketakutan langsung masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Itulah malam pertama Ana tinggal di rumah Teteh. Bagaimana dengan malam kedua dan malam ketiga? Ternyata jauh lebih seram. Interogasi terhadap Ana kami lakukan dengan sabar dan hati-hati. Tidak mau juga nantinya Ana malah jadi terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Tapi aku lebih banyak diam dan juga memperhatikan, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak sudah diwakilkan oleh yang lain. Pada intinya, pengakuan Ana selama hilang adalah seperti ini. Ketika sudah tidur, tiba-tiba Ana terbangun karena merasa ada yang memegang keningnya. Ternyata itu Teteh yang berdiri membangunkannya dari sisi tempat tidur. Lalu Teteh menggandeng tangan dan membawanya keluar kamar. Mereka berdua berjalan ke arah belakang rumah. Tapi sebelum itu, Ana bilang ke Teteh agar boleh mengajak Om Bri untuk ikut serta. Teteh bilang boleh. Kemudian Ana langsung mengetuk pintu kamar dan aku muncul dari dalam. Ana mengajakku pergi dan beberapa saat kemudian mereka pergi ke arah lorong belakang rumah. Pada saat itulah aku kehilangan Ana. Kemudian Ana bilang tiba-tiba mereka sampai di suatu taman dengan Teteh yang masih menggenggam erat tangannya. Taman luas dan besar beralaskan rumput hijau dan bersih. Suasananya seperti sore hari dengan matahari bersinar tidak terlalu panas. Di taman itu banyak mainan. Ada ayunan, jungkat-jungkit, tali temali, rumah di atas pohon dan lain sebagainya. Ana tidak sendirian. Ada beberapa anak-anak kecil lain yang bermain di situ. Mereka tampak gembira dan senang. Sesekali bertegur sapa dengan Ana. Mereka gembira semua. Selain Teteh, ada juga orang dewasanya. Yang Ana ingat ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 3 orang dewasa itu hanya berdiri diam di pinggir taman sama seperti Teteh. Ana sangat senang berada di taman itu. Bebas bermain dan banyak teman. Sampai pada saat Teteh bilang kalau mereka harus kembali pulang. Sebelum pulang, Teteh berjanji akan mengajak Ana kembali ke taman itu esok hari. Setelah itu, mereka pulang. Teteh mengantarkan Ana sampai ke lorong belakang rumah tempat di mana Ana tiba-tiba muncul. Kurang lebih seperti itulah rangkuman cerita Ana yang bisa kami tangkap. Aneh, tapi nyata.
dan begitulah adanya. Setelah Hana bercerita, aku dan Irwan tidak bisa bohong dan menutupi lagi kepada papanya Irwan dan sekeluarga. Akhirnya kami cerita tentang sosok Teteh di rumah Teteh seluruhnya. Mereka cukup kaget mendengarnya, apalagi mamanya Ana. Dia langsung merapikan barang-barangnya yang ada di kamar Teteh dan memindahkan semua ke kamar Irwan. Tapi papanya Irwan beda. Beliau malah tertawa melihat anak perempuannya yang ketakutan. Papanya Irwan berpendapat bahwa Ana hanya bermimpi dan ketika menghilang Ana hanya bersembunyi di dalam lemari yang ada di lorong itu. Beliau lebih percaya dengan alasan logis untuk saat itu. Mamanya Ana dan juga mamanya Irwan sebenarnya sudah meminta agar mereka pindah ke hotel saja atau mempercepat jadwal ke Jakarta. Tapi papanya Irwan bersikukuh tetap menginap di rumah Teteh semalam lagi. Malam ketiga dimulai. Sampai jam 9 malam itu, aku, Irwan, papanya Irwan, Asep, dan Nando masih berbincang di ruang tengah. Sebagian besar pembicaraan membahas tentang petualangan Ana pada malam sebelumnya. Papanya Irwan tetap beranggapan bahwa Ana hanya bermimpi, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Aku dan teman yang lain mulai was-was dengan cara berpikir dan omongan beliau. Takut Teteh mendengar dan marah. Kamar Teteh yang tadinya diisi oleh Ana dan mamanya kali ini dibiarkan kosong seperti sedia kala. Mereka pindah tidur ke kamar Irwan, sedangkan Irwan mengungsi ke kamar Asep. Aku tetap sendirian. Suasana mulai terasa tidak enak ketika papanya Irwan berkata, "Kalian itu kok ya takut sama setan? Setan, hantu, atau apapun juga namanya. Mereka kan derajatnya di bawah kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya." Omongan beliau memang benar. Tapi takut ya tetap saja takut. Firasatku benar. Ketika sekitar jam 11 tiba-tiba pintu kamar Teteh terbuka dengan sendirinya. Terbuka perlahan. Kami semua langsung terdiam, memperhatikan pintu yang setengah terbuka. "Tenang, itu pasti tertiup angin," papanya Irwan coba mencari alasan logis. Aku, Irwan, Asep, dan Nando tahu kalau itu pertanda Teteh sudah mulai akan beraksi. Lalu tiba-tiba papanya Irwan beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati kamar Teteh. Beliau masuk ke kamar itu dan menyalakan lampunya. "Nih, Om nyalakan lampunya ya, supaya kalian tenang dan yakin kalau tidak ada apa-apa di dalam sini." Kemudian beliau keluar kamar dan menutup pintu. Melihat gelagat kami yang ketakutan, papanya Irwan menyuruh kami untuk masuk ke dalam kamar kami masing-masing dan tidur. Kami pun menuruti omongannya. Sudah bisa ditebak, aku tidak bisa langsung tidur di dalam kamar. Perasaanku tidak enak. Yang biasanya jendela kamar dibiarkan terbuka, kali ini aku tutup rapat-rapat. Selain tidak tahan dengan angin dingin yang masuk, juga karena takut ada hal-hal seram mungkin terlihat dari luar. Suasana sepi dan hening. Tidak terdengar suara apapun dari dalam dan luar rumah. Hanya sesekali suara motor melintas di jalan depan. Anehnya, tiba-tiba saja aku mengantuk berat. Entah karena lelah dengan kegiatan pada siang harinya, entah ada hal yang lain. Dan aku pun tertidur, pulas. Di dalam tidur, aku bermimpi. Mimpi yang sangat jelas, nyaris seperti bukan mimpi. Seperti antara sadar dan tidak sadar. Aku seperti berada di sebuah taman. Taman yang rindang, taman indah yang tampak seperti taman bermain anak-anak. Beralaskan rumput hijau beratap langit cerah. Aku lihat
Di taman itu ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan lain-lain. Iya, taman ini persis seperti taman yang diceritakan oleh Ana. Berdiri di sudut taman, sambil memperhatikan sekitar, aku takjub dengan keindahannya. Terlihat anak-anak kecil yang ada juga bermain dengan senangnya. Pandanganku berhenti pada satu anak perempuan yang menarik perhatian. Aku melihat Ana yang sedang berlarian gembira. Benar, itu Ana. Dia belum melihatku yang berdiri memperhatikan. Ana masih asik bermain bersama teman-temannya. Tidak jauh dari Ana bermain, aku melihat perempuan berambut panjang berpakaian serba putih berdiri memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Itu Teteh. Kami berjarak sekitar 15-20 meter. Anehnya, dalam mimpi itu aku tidak merasa takut, biasa saja. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk berjalan mendekati Teteh. Langkah kaki terasa ringan, tidak seperti mimpi-mimpiku sebelumnya. Ketika jarak kami sudah cukup dekat, tiba-tiba, "Ombri!" Suara Ana membuatku menoleh ke arah kanan. Ana berlari mendekatiku. "Ombri, ikut ke sini juga ya?" Ana tersenyum senang melihatku. Aku hanya terdiam tersenyum, belum mampu berkata apapun. Teteh terlihat tersenyum ketika aku menoleh ke arahnya. "Ana, lanjut main saja ya. Ombri mau ngomong sama Teteh dulu." "Iya Om," jawab Ana dan langsung kembali bermain. Aku kembali berjalan mendekat ke arah Teteh. Ketika jarak kami sudah cukup dekat, aku tidak bisa bicara apa-apa, mulut tercekat, kakiku tidak bisa melangkah lagi. Tiba-tiba, aku merasa takut. Kami berdiri berhadapan. Dalam mimpi itulah, akhirnya aku bisa melihat Teteh seutuhnya. Dengan rambut panjangnya, dengan wajah yang nyaris tidak terhalang apapun. Jelas, aku melihat parasnya. "Beri," dengan suara datar, dan sambil tersenyum Teteh menyebut namaku untuk pertama kalinya. Aku terdiam, tidak bisa bicara. "Aku ajak Ana main sebentar ya. Sebentar lagi kami pulang." Aku tetap terdiam, tidak bisa bicara, hanya bisa mengangguk. Tinggi Teteh nyaris sama denganku. Kulitnya putih kecoklatan berparas, cukup cantik dengan rambut hitam terurai hampir menyentuh pinggangnya. Bajunya berwarna putih cerah, tidak kusam dan kotor. Aku tertegun melihatnya. Cukup lama kami berdiri berhadapan. Sesekali Teteh mengalihkan pandangannya ke arah taman di mana Ana dan teman-temannya sedang bermain. Aku tetap berdiri diam, tidak bisa bicara dan berbuat apa-apa. Aku mulai semakin ketakutan. Dan tiba-tiba, "Beri, beri!" Suara orang di luar kamar membangunkanku dari tidur. Kaget, aku langsung keluar kamar. "Ana hilang lagi," Irwan membuka omongan. Jam 3 pagi itu, seluruh penghuni rumah ternyata sudah berkumpul di ruang tengah. Menurut mamanya Ana, beliau sudah tidur dengan memeluk Ana supaya tidak hilang lagi, tapi ternyata Ana tetap menghilang. Mereka sudah mencari ke segala penjuru rumah sebelum aku bergabung, termasuk lemari di lorong yang dicurigai oleh papanya Irwan tempat Ana bersembunyi. Semuanya nihil, Ana tidak ditemukan. Aku mencoba tenang dan tidak ikutan panik, walaupun aku masih agak kebingungan dengan mimpi yang baru saja aku alami. Mama dan neneknya Ana terlihat menangis. Papanya Irwan tetap sibuk mencari Ana ke setiap sudut rumah. Kami semua berdoa semoga Ana cepat kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi.
Ana belum juga ditemukan. Tidak berapa lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara orang mengaji dari masjid. Dan setelahnya terdengar ketukan dari pintu belakang yang memang dalam keadaan tertutup. Papanya Irwan langsung berlari ke arah pintu dan membukanya. Ada Ana berdiri di balik pintu. Dia tersenyum. Terlihat lelah, Ana langsung dibawa masuk ke dalam kamar dan tertidur. Tanpa ada pertanyaan apapun dari kami semua. Aku masih berkutat dengan pikiran sendiri. Memikirkan mimpi aneh yang aku alami semalam. Mimpi yang seperti nyata. Aneh. Teteh berani menampakkan wujudnya dengan jelas. Mungkin karena kami sudah kenal cukup lama. Mungkin. Siang harinya, Ana berperilaku normal seperti biasanya. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, padahal 2 malam berturut-turut dia mengalami hal yang cukup aneh. Ana hanya bercerita kalau dia memang diajak Teteh bermain di taman yang sama dengan malam sebelumnya. Bedanya, malam kedua di taman itu, Ana bilang Om Beri juga ada dan berbincang dengan Tante Teteh. Begitu katanya. Selepas zuhur, papanya Irwan dan keluarga termasuk Ana berangkat ke Jakarta. Selesailah petualangan Ana di rumah Teteh. Sejak saat itu, setiap ada keluarga yang membawa anak kecil, kami selalu was-was takut kejadian Ana terulang lagi. Tapi syukurlah, hanya Ana yang diajak jalan-jalan oleh Teteh. Tidak pernah terulang lagi kejadian yang pernah dialami oleh Ana.